di ibadah online. Kakak senang sekali. Nah, sebelum kita mulai, kakak ajak kita untuk kita menaikkan syukur kepada Tuhan dan lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, buat sukacita, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama meskipun melalui ibadah online. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo semua makin berdiri. Adik-adik, kita semua diciptakan Tuhan istimewa. Kita naik pujian ini dengan gerakan ya. Ikuti gerakan kakak-kakaknya dengan semangat. Yeay! Yang gemuk, yang kurus, yang pendek, yang tinggi, yang keriting, yang lurus, kulitnya hitam, yang putih, matanya yang bulat, atau matanya sipit, semuanya berharga di mata Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Yeay! Short and tall, semua dicintai.
kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom adik-adik, kita berjumpa pada hari ini. Nama saya Kak Helena. Mungkin kalian belum kenal sama kakak, tapi kita mau sama-sama mendengarkan firman Allah. Nah, pagi ini kakak punya teman, namanya Boni. Boni ini umurnya sekitar 8-9 tahun. Dia baru pindah rumahnya besar sekali. Dan adik-adik tahu, Boni punya hobi. Kamu punya hobi apa? Ada yang punya hobi gambar, ada yang punya hobi main catur. Nah, Boni hobinya berkebun. Sebab rumahnya halamannya besar sekali, dan Boni suka sekali tanam pohon tomat, tanam pohon cabai, dan ajaibnya itu setiap kali dia tanam selalu tumbuh dan buahnya banyak sekali.
satu hari masuk sekolah. Seperti kalian suka lakukan, masuk sekolah senang ya. Boni punya dogi satu. Ini dogi selalu ikutin Boni kalau pergi. Boni senang sekali dan Boni bilang, "Mama, sekolah yang baru, Ma. Punya teman-teman baru." Tapi kalian tahu adik-adik, di sekolah Boni ternyata nggak seenak seperti yang Boni pikirkan. Kenapa? Karena Boni kulitnya agak berbeda. Teman-teman di sana, karena Boni tinggalnya pergi keluar daerah, jadi di sana kulitnya pada putih-putih. Sementara Boni kulitnya berwarna. Dan mata teman-temannya di sana banyak yang kecil-kecil. Sementara Boni matanya besar. Waktu Boni masuk, teman-temannya lihat dia, terus bilang gini, "Woi, hitam, woi, angus." Dan itu tiap hari. Sehingga setiap hari kalau Boni pulang sekolah, Boni nangis. Dan dia bilang begini, "Aduh, kok kulit saya beda sih? Saya nggak suka sama kulit saya. Saya nggak suka sama rambut saya. Kenapa yang lain rambutnya lurus? Kenapa saya rambutnya keriting-keriting begini?" Dan itu yang Boni lakukan. Satu hari, adik-adik tahu? Waktu dia pulang sekolah, lewatin Indomaret. Wow, di sana ada tulisan promo. Ada tulisan sabun cuci bisa membersihkan yang hitam sekalipun. Dan Boni satu hari pulang sekolah, dia mampir ke sana. Adik-adik tahu apa yang dia buat? Dia beli itu sabun, dia bawa pulang, kunci pintu, masuk kamar mandi. Kemudian apa yang Boni lakukan adik-adik tahu? Boni mandi, digosok semua badannya, digosok kepalanya, digosok mukanya, semua pakai sabun. Kenapa? Karena Boni bilang, ini sabun bisa bikin kulit saya putih. Saya nggak mau, saya nggak suka kulit hitam, saya nggak suka kulit seperti ini. Dan Boni gosok, adik-adik tahu? Yang kulitnya yang hitam, jadi putih nggak? Merah adik-adik. Merah kenapa? Luka kulitnya. Wah, sementara Boni mandi 10 menit, 15 menit, 30 menit, gak keluar-keluar. Mama yang Boni bingung. Kali Papa Boni ketuk pintu. "Boni, kamu ngapain di dalam? Keluar, nak." Dan Boni teriak, "Ma, belum mau, Ma. Masih hitam, Ma." Dan mamanya tanya, "Hitam apa, Boni?" "Kulit Boni hitam. Boni gak suka. Boni mau yang putih." Kemudian mamanya bilang, "Coba buka pintu. Coba Mama lihat." Waktu Boni buka pintu, mamanya lihat kulitnya merah semua. Mamanya bilang begini, "Sini Boni, pakai handuk." Boni pakai handuk. Habis pakai handuk, Boni bilang, "Boni sedih, Ma. Semua di sana kulitnya beda. Boni kalau jalan dibilangin, 'Weh angus, weh hitam.' Boni nggak suka." Dan mamanya bilang, "Boni sini." Boni duduk. Dan adik-adik tahu apa yang mamanya lakukan? Mamanya keluarkan Alkitab. Dan mamanya bilang begini, "Boni, kamu tahu nggak? Ada satu ayat di dalam firman Tuhan. Dan ayat itu bunyinya begini." Kita mau baca sama-sama adik-adik. Ayat itu dari Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Dan firman Tuhan berkata begini, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Kemudian mamanya bilang sama Boni, "Boni, Tuhan Yesus bilang begini, kamu diciptakan Tuhan istimewa. Tuhan mengasihi kamu luar biasa. Karena itulah Boni tahu Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, mati di kayu salib buat Boni
supaya Boni diselamatkan. Bukan karena kulitnya putih, bukan karena kulitnya merah, bukan karena kulitnya hitam. Tuhan cinta semua anak. Jadi kata mamanya Boni begini, Boni, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus mati buat kamu. Tuhan Yesus disalib buat kamu. Karena Tuhan Yesus menganggap kamu berharga dan kamu mulia. Karena itu kamu harus belajar mengasihi diri kamu sendiri, ya, seperti Tuhan Yesus mengasihi kamu. Nah, waktu mendengar hal itu adik-adik, akhirnya Boni diajak mamanya berdoa. Kamu tahu nggak doanya Boni apa? Boni berdoa nggak minta lagi kulitnya diganti jadi putih, tapi Boni berkata, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan buat saya sempurna. Saya punya kulit yang hitam, saya punya rambut yang keriting, beda sama teman-teman saya, tapi saya tahu saya berharga, saya mulia, dan Tuhan Yesus sayang sama saya. Nah adik-adik, besoknya Boni kembali sekolah. Adik-adik tahu waktu Boni kembali sekolah, Boni nangis? Enggak. Boni takut diomelin sama teman-temannya? Enggak. Tapi kamu tahu enggak? Boni pergi sekolah, Boni pergi berkebun, Boni bilang apa? Aku senang sekali, aku mengasihi diriku karena Tuhan Yesus sayang kepadaku. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik? Firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Yesaya 43 ayat 4a berkata apa? Karena kata firman Tuhan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekarang adik-adik mau nggak ikutin sama kakak? Ikutin kakak untuk hafalin ayat ini. Yesaya 43 ayat 4a. Sekarang adik-adik ganti nama aku dengan nama Tuhan, nama engkau dengan nama adik-adik. Contoh ya, adik-adik akan berkata seperti ini. Oleh karena Helena berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Helena. Sekarang adik-adik ganti dengan nama adik-adik. Oke ya. Sekarang begini adik-adik, tahu nggak kalau adik-adik disayang sama Tuhan? Amin. Sekarang adik-adik belajar mengasihi diri sendiri. Gimana caranya seperti Boni? Kita bisa sayang diri kita sendiri karena kita berharga. Gampang sekali. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah jagalah hati kita. Betul adik-adik? Kenapa mesti dijaga hati? Karena hati ini harus punya rasa kebanggaan. Hati ini harus bangga karena Tuhan ciptakan kita sempurna. Hati ini berkata, Tuhan, harga saya mahal di matanya Allah. Adik-adik, waktu Tuhan ciptakan kita, waktu Tuhan ciptakan adik-adik, waktu Tuhan ciptakan kakak, Tuhan ciptakan, Tuhan taruh keistimewaan dalam hidup kita. Efesus pasal 2 ayat 10 firman Tuhan berkata begini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang jaga hati kita. Coba adik-adik lihat. Adik-adik mungkin bilang begini, saya nggak bisa matematika. Nggak bisa matematika bukan berarti kita bodoh loh. Mungkin adik-adik nggak bisa matematika, tapi adik-adik pintar melukis. Kalau adik-adik menggambar bagus sekali, berarti adik-adik istimewa. Amin. Mungkin adik-adik bilang begini, aduh, saya kok nggak bisa bahasa Inggris ya, bisanya bahasa Jawa. Nggak apa-apa. Adik-adik mungkin nggak bisa bahasa Inggris, tapi adik-adik pintar sekali untuk
bisa beresin rumah, bisa bantu mama, bisa bantu masak, bisa berkebun seperti Boni. Adik-adik tahu, temukan setiap hari apa yang istimewa di dalam hidup kita, taruh di dalam hati kita, banggalah dengan itu. Dan setiap hari berkata, Tuhan, aku mengasihi hidupku, aku mengasihi diriku. Gak bisa matematika, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa hafalan, bukan berarti aku bodoh, tapi aku istimewa dan aku mengasihi diriku karena aku tahu aku berharga. Yang kedua, adik-adik, jaga pikiran kita. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita harus belajar menjaga pikiran kita. Artinya begini, kalau teman seperti tadi Boni, teman bilang begini, ih kamu jelek, ih kamu hitam, ih kamu gendut, ih kamu kecil. Jaga pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran ini ada firman Allah. Dan firman Allah berkata, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Jadi, badan kita kurus, gak apa-apa. Itu adalah anugerah. Pikirkan, makasih Tuhan, kurus itu baik kok. Orang bilang, kamu gendut. Bukan gendut, cuma luas sedikit. Betul ya adik-adik ya? Lebih luas dari teman-teman yang lain mungkin. Tapi kita bilang, Tuhan, terima kasih. Saya mencintai loh tubuhku. Karena ini yang terbaik yang Tuhan kasih buat saya. Karena kalau teman kamu bilang begini, ih kamu kok pendek amat sih, nggak tumbuh-tumbuh. Kamu bilang, ih saya mengasihi tubuhku, kan bagus, ini imut-imut, ya kan? Ya, jadi kita belajar cintai diri kita karena Tuhan mencintai kita sebab kita berharga. Jaga hati, jaga pikiran, dan yang terakhir, adik-adik tahu, jaga perkataan kita. Adik-adik tahu nggak perkataan kita berkuasa? Kita belajar tiap hari memberkati diri kita sendiri. Habis kita sama-sama ibadah, kakak mau minta kalian gini, yuk kalian punya cermin kan di rumah? Nah, kalian bercermin ya, kalian lihat wajahmu, kalian lihat tubuhmu, kalian lihat rambutmu, dan kalian bilang begini, wow, ini adalah anak paling ganteng di seluruh dunia. Kamu harus bilang sama dirimu, wow, ini adalah anak gadis paling cantik di seluruh dunia. Saya adalah prinsesnya Tuhan. Saya adalah putra mahkotanya Tuhan Yesus. Setiap hari perkatakan yang baik buat kita. Kita bilang, Tuhan, terima kasih. Saya diciptakan pintar, bukan bodoh. Terima kasih. Saya diciptakan cantik, bukan jelek. Saya diciptakan ganteng, bukan jelek. Terima kasih Tuhan, tubuh saya nggak gemuk, tapi saya sehat. Saya mau jaga tubuh saya, makan yang baik supaya tubuh saya makin sehat. Kalau teman-teman bilang, ih kamu gemuk ya, dan kita bilang, saya nggak mau gemuk, saya cuma luas sedikit. Dan kita bilang, Tuhan, tapi saya nggak mau luas kebanyakan, saya mau luasnya dikit aja ya. Jadi saya mau jaga makan saya mau olahraga setiap hari, saya mau bangun pagi dengan ucapan syukur, mengasihi diri saya, berterima kasih sama Tuhan karena saya tahu saya berharga, saya mulia, dan Tuhan sayang saya. Amin. Kita berdoa dan kita meminta sama Tuhan Yesus. Sama seperti Boni berdoa, kita juga mau berdoa. Apa yang kita berdoakan adik-adik? Kita mau berterima kasih untuk tubuh kita, berterima kasih untuk hidup kita, berterima kasih untuk bentuk kita seperti sekarang ini, karena kita adalah ciptaannya Allah. Kita berharga, kita mulia di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menjadikan saya sempurna. Saya berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan Yesus sayang saya. Karena itu saya mau jaga hati saya. Setiap hari saya mau mencari kelebihan yang Tuhan taruh, keistimewaan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dalam hidup saya. Sehingga setiap hari saya boleh bangga dengan apa
yang bisa saya buat dalam hidup saya. Tuhan, saya mau menjaga setiap hari, menjaga pikiran saya, sehingga setiap hari saya selalu berpikir kalau saya dikasihi Tuhan dan saya mengasihi diri saya berpikir bahwa saya cantik, saya ganteng, saya pintar, saya bisa lakukan banyak hal, saya bisa hidup jadi berkat. Dan setiap hari mulut saya mau mengucap syukur sama Tuhan karena kejadian saya dahsyat dan ajaib, berharga di mata Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan yang membentuk saya, dan saya mengasihi diri saya yang sudah dibentuk oleh Allah sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas, boleh berwarna atau warna putih, foto adik-adik, alat tulis, lem, pembolong kertas, pita, dan juga hiasan. Adik-adik bisa memakai apa saja yang adik-adik punya ya. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama kita ambil lem, lalu berikan lem di belakang foto adik-adik yang sudah di-print. Dibuat menjadi merata supaya tidak mudah copot ya. Tempelkan foto adik-adik di atas kertas yang sudah kalian sediakan. Lalu ambil spidol, dan hari ini kita akan menuliskan "Thank you Jesus, I am special." Sekarang waktunya untuk menghias. Di sini kakak memakai hiasan berbentuk hati dan kakak memakai lem untuk ditempelkan di atas kertas. Adik-adik bisa membuat aktivitas ini sesuai keinginan adik-adik sendiri. Yang pasti dikerjakan dengan bagus ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk menulis nama kalian di bagian bawah kertas. Sekarang kita mau menempelkan pita di bagian belakang kertas. Adik-adik bisa memakai pembolong kertas atau memakai solatip seperti kakak. Nah, aktivitas kita hari ini jadi deh. Kakak menggantungkan karya yang sudah jadi di dinding rumah kakak loh. Kalian juga bisa ikutin ya, supaya terus mengingatkan bahwa kita istimewa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena hari ini kami sudah bisa beribadah. Tuhan berkati kakak-kakak kami yang sudah bisa melayani hari ini. Berkati mereka supaya diberikan kesehatan ya. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati supaya bangsa kami ini bisa tetap waspada dan juga bisa tetap kuat menghadapi masa pandemi corona ini. Tuhan, berkati presiden kami. Berkati beliau supaya bisa mendapatkan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini, terutama lagi saat dalam masa pandemi corona. Tuhan, kami juga berdoa buat para petugas kesehatan. Berkati mereka supaya bisa tetap kuat dan juga bisa tetap sabar dalam mengobati orang-orang yang terkena virus corona ini. Tuhan, berkati juga orang-orang yang terkena virus corona. Berkati mereka supaya bisa kembali sehat seperti biasa. Ya Tuhan, Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu yang menonton ibadah ini. Berkati supaya mereka bisa lebih semangat lagi beribadah dari rumah dan juga belajar dari rumah ya Tuhan. Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan pada hari ini. Dan sekarang kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Angkat hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kami disayang sama Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami mau mengasihi diri kami sendiri seperti Tuhan mengasihi kami. Adik-adik, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati sekolahmu, Tuhan Yesus memberkati orang tuamu, dan berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus, sukacita daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.